Shalom. Selamat sore kami ucapkan semua pada saudara-saudara sekalian yang hadir pada ibadah kita pada sore hari ini. Perkenankanlah kami pelayan jemaat di gereja kita untuk mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Advent yang kedua dengan tema minggu memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Salik langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyatakan kepada kami di dalam Anak-Mu Yesus Kristus bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya.
Dan pada hari akhir, semua manusia akan menghadap takhta pengadilan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Teguhkanlah hati kami dengan roh-Mu untuk berpegang pada firman-Mu itu. Ingatkanlah kami, agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam doa, menantikan kedatangan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 277, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah pada minggu Advent yang kedua pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita akan membacanya secara bergantian, dan pada ayat ke-10 kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa,
Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kita baca bersama-sama. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita akan memasuki hadirat Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 172. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menyakiti hati teman kita. Kita tidak mendengarkan saudara-saudara kita ketika berkeluh kesah kepada kita. Bahkan kita tidak mengasihi saudara kita. Terlebih lagi, kita tidak mengasihi Tuhan. Untuk itu, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Kita saat teduh sejenak. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami,
karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberiti aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan ucapan syukur kita atas janji Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada Minggu Advent yang kedua pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 130, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Marilah kita dengarkan lagu pujian dari paduan suara etnomusikologi USU.
Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini dalam minggu Advent yang kedua
tertulis dalam kitab Filipi pasal yang pertama dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Demikian dituliskan, kami akan membacakan bagi kita sekalian. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata mengucap syukur tentu saja bukan sebuah ungkapan yang baru kita dengar, ataupun bukan sebuah ungkapan yang masih langka di telinga kita. Tetapi kata mengucap syukur adalah sebuah ungkapan yang biasa-biasa saja menurut kita. Ungkapan mengucap syukur adalah menjadi sebuah perkataan yang sudah diketahui oleh setiap kalangan. Tanpa terkecuali, siapapun bisa berkata mengucap syukur. Tetapi hal itu tidak menjadikan bahwa setiap orang dan setiap kita mampu melakukan hal mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Ada alasan, bahkan setiap kita selalu mencari alasan yang baik, mencari alasan yang tepat untuk mau mengucap syukur. Katakan saja ketika kita baru memiliki rumah. Atau katakan saja ketika kita sedang berulang tahun. Katakan saja ketika kita sedang merayakan kelulusan. Atau katakanlah kita bersyukur ketika kita sedang mendapatkan sebuah jabatan yang lebih baik dari sebelumnya. Katakanlah kita mengucap syukur ketika kita memperoleh kesembuhan dan alasan-alasan yang baik lainnya. Tentu saja saudara-saudara, tatkala orang mengucap syukur dengan alasan-alasan baik tertentu seperti yang sudah kami sebutkan itu atau alasan yang lain pun, itu bukanlah sebuah kesalahan. Kalau saudara-saudara mengucap syukur karena hari ini bertambah usianya, kalau kita mengucap syukur hari ini karena kita diberi kesehatan, kalau kita mengucap syukur hari ini karena kita masih boleh beroleh makan dan minum, punya pakaian, punya tempat tinggal dan lain-lain, itu bukan sebuah kesalahan, tapi ada suatu kekurangan jika seorang Kristen tidak mampu mengucap syukur dalam segala kondisi di tengah-tengah kehidupannya, termasuk dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja. Tapi Paulus melalui khotbah kita ini, dia menuliskan, dia menyampaikan ke tengah-tengah jemaat Filipi bahwa
mengucap syukur, ucapan syukur yang disampaikan oleh Paulus, sebenarnya dia mengatakan dia sedang mengucap syukur bukanlah pada saat kondisinya baik-baik saja, tidak sedang duduk-duduk manis, tidak sedang baik-baik posisinya, tidak sedang dalam keadaan nyaman, tidak sedang menikmati segelas kopi dengan kawan-kawannya. Tapi Paulus menuliskan surat ini dan dia menyampaikan ucapan syukur itu. Khususnya dalam teks ini adalah ketika dia berada dalam penjara. Ketika dia berada dalam penjara. Jangan terpikir oleh kita, barangkali penjara yang dihuni atau didiami oleh Paulus itu, maaf barangkali seperti penjara koruptor zaman sekarang. Yang ada AC-nya, yang ada sofanya, yang ada kulkasnya, ada macam-macam hal. Bisa berkomunikasi, bisa PC-PC, dan bisa juga live kalau mau. Itu zaman sekarang. Tapi penjara yang saat itu dihuni oleh Paulus adalah sebuah penjara yang benar-benar menyiksa, menyakitkan, menekan. Bahkan kalau kita mau katakan itu sangat membunuh karakter manusia. Tapi dari sana Paulus mampu bersyukur. Bahkan ketika kita membaca secara keseluruhan apa yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Filipi, dia berulang kali mengatakan, hiduplah dengan mengucap syukur. Bahkan kalau saudara-saudara boleh baca nantinya dalam Filipi 4 ayat 4 itu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersyukurlah, mengucap syukurlah. Alasannya Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa Paulus mampu mengatakan itu? Dari khotbah kita ini, alasan Paulus mengucap syukur yang pertama adalah karena dia mengingat orang-orang atau jemaat di Filipi. Apa yang dia ingat tentang kehidupan di jemaat di Filipi? Apa yang Paulus ingat tentang jemaat itu sehingga Paulus sampai tergugah hatinya untuk mau bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah jemaat di Filipi itu terlalu sempurna? Apakah jemaat di Filipi itu tidak ada yang jahat? Apakah jemaat di Filipi itu tidak ada yang pernah melakukan penyimpangan dan kesalahan? Tapi Paulus mengingat mereka dan mampu membuat Paulus untuk bersuka cita. Yang diingat Paulus dari mereka adalah bukan karena pemberian jemaat Filipi yang jumlahnya secara materi besar, bukan karena mereka cantik-cantik dan ganteng, tapi yang justru adalah Paulus memiliki alasan sederhana. Sehingga ketika mengingat jemaat Filipi, dia mampu mengucap syukur. Alasannya apa? Alasan yang sangat simpel dan sederhana sekali. Dia katakan karena persekutuan mereka dalam Injil Kristus. Mereka melakukan dan mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Bahkan menggelutinya, menghidupinya. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Sejak firman itu disampaikan, jemaat-jemaat di Filipi hidup di dalam persekutuan Injil Kristus. Dan itu juga yang membuat oleh gerakan persekutuan Injil itu jemaat di Filipi dengan Paulus mampu menjalin komunikasi. Mungkin boleh kita bayangkan sekalipun alat komunikasi yang mereka punya pada saat itu tidaklah secanggih yang kita miliki hari ini. Tapi mereka boleh memiliki komunikasi yang baik. Bisa memiliki hubungan komunikasi yang erat. Bahkan Paulus katakan dengan sangat mesra. Saudara-saudara, kalau kita boleh memiliki komunikasi yang baik satu dengan yang lain, tentu saja di dalamnya itu adalah ada roh yang menggerakkan kita. Kalau kita hanya mengandalkan karena aku butuh dia, maka aku harus menjalin komunikasi yang baik.
karena aku memerlukan dia nanti, karena aku membutuhkan tenaganya, karena saya membutuhkan keberadaannya saat ini, maka saya harus menjalin hubungan yang baik, hubungan yang mesra dengannya. Tentu kalau dengan motivasi yang seperti itu, hubungan komunikasi itu tidak akan langgeng dan gampang saja akan terputus di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang seperti itu. Tetapi Paulus dan jemaat di Filipi, mereka memiliki hubungan komunikasi yang sangat mesra. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat satu dengan yang lain. Dan jelas-jelas itu adalah digerakkan oleh kasih Kristus yang ada di dalam diri oleh masing-masing mereka. Maka tidak ada alasan bagi Paulus, saya di penjara kok, terserahlah jemaat Filipi, ya kalau mereka mau jalan terus silahkan. Toh juga sebagai tanggung jawabku saya sudah mendirikan jemaat itu, selanjutnya terserah mereka. Mau jalan terus ya mereka bangun sendiri, kalau sudah tidak kuat dan sudah tidak mau lagi, biarlah seperti itu. Paulus tidak punya pemikiran dan tidak punya niatan seperti itu. Bahkan Paulus boleh katakan, sekalipun tubuhku di penjara, sekalipun fisikku dikekang, tapi iman percayaku tidak pernah terpenjarakan oleh siapapun, termasuk oleh ruangan penjara yang menghimpit dan sangat menyakitkan bagi dia pada saat itu. Maka kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka memiliki hubungan komunikasi yang baik. Itu sebabnya Paulus boleh katakan mereka adalah menjadi bagian dari kasih karunia. Mereka menjadi bagian kasih kemurahan itu. Dan melalui mereka juga semua orang yang percaya kepada Yesus juga menjadi bagian dari kasih karunia. Hal yang kedua yang boleh kita lihat melalui khotbah kita ini adalah ucapan syukur Paulus dilanjutkan dengan doa syafaatnya. Ternyata saudara-saudara, mengucap syukur bagi Paulus tidak menjadi sebuah puncak dalam rasa kerinduannya, dalam hubungannya dengan jemaat Filipi. Enggak cukup hanya bilang, kalau kita misalnya bertelepon dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, barangkali kita akan katakan, aduh rindu kali loh aku. Rindu kali loh aku samamu. Dari ungkapan itu, satu yang kita harapkan adalah kita boleh bertemu. Paulus juga ketika dia katakan dia sangat rindu, bahkan dia berani katakan menyaksikan, Tuhan sendiri menjadi saksi bagiku atas kerinduanku kepada kamu. Dia berani katakan dari penjara bahwa Kristus menjadi saksi baginya atas kerinduan itu. Jadi kerinduan yang dia ungkapkan bukan hanya kerinduan di bibir, bukan hanya kerinduan yang sekedar menyenangkan pendengaran orang-orang Filipi, tapi kerinduan yang benar-benar ada di dalam hatinya. Dan satu wujud dari kerinduan itu adalah dia berdoa bagi jemaat di Filipi. Untuk kita, jika kita memiliki kerinduan, rindu kepada saudara, rindu kepada sahabat, rindu kepada orang-orang terkasih, rindu kepada orang tua atau siapa saja, sudahkah mewujudkannya dengan mendoakan mereka supaya senantiasa dalam sukacita dan kelimpahan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentu ini menjadi perenungan, mungkin hal sepele bagi kita. Setiap harinya saya berdoa. Setiap saat kok aku berdoa. Bahkan barangkali ada dari antara kita ketika sangat rindu dengan kekasih kita pun, kita bukan berdoa, justru paksa dia cepat pulang supaya ketemu. Hanya itu saja. Tidak mewujudkannya, tidak menunjukkannya dengan doa syafaat kita. Dan mendoakan dia supaya tetap dalam kelimpahan dan sukacita yang daripada Tuhan. Bagi Paulus,
ungkapan rindu tidak cukup, tapi dia menambahkannya dengan doa syafaat. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Satu hal yang diketahui oleh Paulus, perjalanan hidup jemaat Filipi sama seperti perjalanan hidup kita. Hari ini beginilah adanya kita. Hari ini dengan bermacam-macam persoalan kita. Besok hari juga dengan sejumlah persoalan. Dan kita boleh katakan persoalan hari ini belum tentu lebih besar dari esok. Mungkin hari bertambah, tahun bertambah, dan usia bertambah. Kita semakin dewasa, semakin tua, dan semakin lama persoalan demi persoalan yang kita alami masing-masing boleh saja akan menjadi lebih besar dan bertambah banyak. Untuk itu Paulus harapkan dan Paulus mau katakan kepada jemaat Filipi, sebab persoalan dan pergumulan hidup yang mereka alami suatu hari, besok, lusa dan seterusnya mungkin akan lebih besar. Maka kasih yang mereka miliki pun tidak cukup hanya kasih yang biasa-biasa saja. Tapi mereka diharapkan memiliki kasih yang lebih besar untuk dimampukan agar mampu menyelesaikan persoalan hidup yang pasti juga akan bertambah besar. Itu sebabnya Paulus katakan dalam khotbah kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih yang sudah ada dalam diri jemaat Filipi sudah baik adanya. Mereka memiliki kasih terhadap sesama, tapi Paulus merindukan dan Paulus berdoa supaya mereka memiliki kasih yang melimpah. Mereka memiliki kasih yang lebih besar. Mereka memiliki kasih yang luar biasa. Kalau kasihnya hanya biasa-biasa saja, bisa menolong orang yang pernah menolong kita, standarnya itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau hari ini saya kasih pinjam kamu duit saya, lalu besok kamu kembalikan, atau sebaliknya besok saya minta pinjam duit Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya bayar, itu tidak ada sesuatu yang istimewa di sana. Tidak ada sesuatu yang luar biasa di sana. Tapi justru di tengah-tengah kehidupan orang percaya, pada saat itu di tengah-tengah jemaat Filipi, Paulus katakan hendaklah kasihmu melimpah. Hendaklah kasihmu lebih dari yang sudah ada. Dan ini tentunya bukan hanya untuk jemaat di Filipi, tapi untuk saudara-saudara sekalian, untuk saya dan untuk kita semua. Bagi sebahagian orang, kasih dianggap hanya persoalan perasaan. Begitu ya? Bagi sebahagian orang, berbicara soal kasih, berbicara soal cinta, itu hanya berhubungan dengan perasaan saja. Apa yang dirasakan, apa yang ada di dalam hatinya, maka itu adalah cinta dan kasih. Maka kalau ada seseorang marah terhadap temannya atau saudaranya, macam tak ada hati kau kawan. Karena kita berpikir itu adalah hanya terkait dengan masalah hati. Sebenarnya aspek emosional ini memang penting. Sangat penting bagi kita. Tapi kasih yang benar adalah juga ketika melibatkan pengetahuan dan pengertian. Jadi sebenarnya berbicara soal kasih bukan hanya berbicara tentang perasaan, tapi juga adalah harus dibarengi dengan pengetahuan dan pengertian. Untuk apa? Untuk bisa membedakan banyak hal. Saudara-saudara, saya pernah baca sebuah ungkapan yang katakan demikian. Kasih yang besar dan benar harus dibarengi pengenalan yang benar. Kenapa? Karena kasih tanpa pengetahuan itu adalah merupakan penipuan kebenaran. Dan pengetahuan tanpa kasih adalah pemupukan kesombongan.
Kasih tanpa pengetahuan adalah penipuan kebenaran, tetapi pengetahuan tanpa kasih adalah pemupukan kesombongan. Tujuan semuanya adalah ada beberapa hal di tengah-tengah kehidupan kita. Tujuan kita punya kasih, punya pengetahuan dan pengertian. Yang pertama adalah dari tulisan Paulus ini. Dan disampaikan bagi kita sekaligus menjadi perenungan bagi kita dalam minggu-minggu Advent ini. Yaitu agar dapat memilih yang baik. Sama seperti tema pada minggu kita hari ini. Memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Maka untuk boleh memilih itu gak boleh hanya pakai perasaan. Banyak orang terlalu membawa perasaan. Udahlah dialah aku pilih, kasihan kali aku. Orang dia miskin kali pulanya. Dari semua keluarganya gak ada yang berada. Maka dialah aku pilih. Meskipun sebenarnya kriterianya tidak benar, belum pas, hanya karena mengandalkan perasaan. Tapi ketika kita memilih sesuatu yang lebih baik, tidak cukup hanya dengan perasaan. Dalam keseharian kita pun kalau hanya mengandalkan perasaan, kita akan sering-sering baper, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan membaca status orang saja pun, orang hanya buat emosi tertawa, kita akan baper. Kita ingat, tadi pun agak sinis loh dia samaku, kita pikirlah itu untuk menyindir kita. Sering kita baper di dalamnya. Tapi ada tujuan yang lain adalah untuk membedakan yang lebih baik, pakailah ilmu pengetahuan, pakailah pengertian. Pakailah hikmat, tapi jangan juga lupakan perasaan kita. Tujuan yang kedua dari sana adalah untuk menjadikan diri kita sempurna sampai ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, barangkali masih ada orang mau bertanya dan belum tuntas dalam hatinya. Kenapa minggu-minggu Advent harus kita rayakan dengan 4 kali, 4 minggu berturut-turut. Lalu setelah itu kita memasuki masa Natal, perayaan kelahiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Apakah seperti yang kita tahu, minggu-minggu Advent adalah minggu penantian, saatnya bagi kita menanti-nantikan. Tapi menanti yang dimaksudkan bukan hanya dengan berpangku tangan, menunggu, seminggu lagi sudah Advent 3 saja. 2 minggu lagi sudah Natal. Tidak cukup hanya dengan menunggu, dan menunggu. Tapi masa 4 minggu, minggu penantian itu berturut-turut. Itu adalah sekaligus menjadi hari-hari bagi kita untuk boleh mengevaluasi. Apakah kita sudah hidup dalam kesucian? Apakah kita sudah hidup terpisah dari dunia ini? Kalau Bapak Ibu mengingat minggu-minggu Advent ini, dalam minggu yang lalu juga adalah terkait dengan diri kita sendiri. Dan minggu ini disampaikan kepada kita tentang pentingnya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kata kudus yang adalah kados artinya memisahkan diri. Memisahkan diri bukan menjauh dari orang-orang sekitar, tapi berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak benar. Berani mengatakan tidak untuk melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Menjaga diri. Mungkin kita boleh katakan, Inang Pendeta, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau tujuan dari apa maksud Paulus ketika dikatakan hidup harus dalam kasih, pengertian dan pengetahuan, supaya kita boleh menjadi sempurna sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Pendeta itu pun tidak sempurna. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang sempurna. Tapi jangan juga membuat itu sebagai alasan klasik bagi kita. Karena orang-orang Kristen suka kali seperti itu.
Sintua kami itu begini dah bae, percuma do situai, percumanya istri sintua, percuma anak sintua, percuma pendeta, percuma saudara pendeta, percuma keluarga pendeta dan lain-lain sebagainya. Lalu kita akan katakan, pendeta juga rocker. Penatua juga adalah manusia biasa. Dan kita ini semua adalah manusia biasa yang mungkin dan pasti akan salah dan tidak mungkin sempurna. Nobody perfect tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mau merubah diri kita menjadi lebih baik. Saya tahu saya tidak sempurna. Saya tahu Bapak Ibu Saudara-saudara tidak sempurna. Tapi jangan pakai alasan tidak ada sempurna, tidak ada manusia yang sempurna untuk menjadikan diri kita tetap dalam kehidupan dan tetap dalam pribadi yang tidak sempurna itu. Marilah kita mau belajar menyucikan diri, memurnikan diri, memurnikan tindakan, mengheningkan hati, menyucikan pikiran. Sama seperti yang Paulus lakukan ketika dia dalam penjara. Dia membeningkan jiwanya, dia menyucikan hatinya, dan dia memurnikan tindakannya. Sehingga dia boleh tetap bersyukur. Mensyukuri bukan saja karena apa yang dia terima dari Tuhan, tapi dia juga mampu bersyukur tentang apa yang diberikannya kepada orang lain. Paulus bersyukur bukan hanya karena dia hidupnya baik-baik saja, tapi dia juga mampu bersyukur karena kehidupan jemaat Filipi yang baik. Beda dengan kehidupan manusia-manusia yang tidak percaya Tuhan. Saya tidak katakan dari kita, tapi ada orang dia mampu bersyukur ketika dia senang, bahkan dia mampu bersyukur ketika orang lain menderita. Tapi Paulus memberi sebuah teladan yang berbeda. Dia mengucap syukur bukan hanya ketika dia menerima dan menerima apa yang Tuhan berikan kepada dirinya, tapi dia juga bersyukur atas apa yang diberikannya kepada orang lain. Termasuk dia mampu bersyukur atas kebaikan yang sedang berlangsung bagi orang-orang Filipi. Jadi untuk kita pun Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada tetangga kita yang dapat berkah, punya mobil baru, bersyukurlah karena itu. Bersyukurlah karena tetanggamu punya mobil baru. Bersyukurlah karena tetanggamu mendapat sebuah keuntungan dan keberhasilan. Kenapa? Karena paling tidak, kalau tetangga kita atau saudara kita mendapat sebuah kebaikan, itu boleh kita harapkan, boleh minta tolong kepadanya. Daripada sama-sama kita menjadi orang yang melarat, kepada siapa kita mau meminta? Kepada siapa kita minta tolong? Jadi belajar dan mari kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah mampukah kita bersyukur atas keberhasilan orang lain? Jangan-jangan kita menggerutu, enggak adanya itu. Enggak pas itu, enggak betul itu. Selalu kita pikir kalau orang yang berhasil itu salah, itu sebuah kekeliruan, itu sebuah ketidakadilan, itu sebuah penyimpangan. Karena menurut kita yang benar adalah kitalah sehat sejahtera sepanjang masa, kitalah punya kekayaan, kitalah yang terpintar dan kitalah yang terbaik dan lain-lain sebagainya. Dan satu hal yang lebih penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita untuk yang ketiga dari apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi. Mari membangun hidup yang berkualitas dalam kasih dan pengetahuan yang benar. Mari membangun hidup yang berkualitas dalam kasih dan pengertian yang benar. Artinya adalah membangun hidup yang berkualitas ketika kita mampu, ketika kita boleh bermakna bagi orang lain. Hidup yang berkualitas adalah ketika kita berguna bagi sekeliling kita, berguna bagi banyak orang. Jangan kita pikir kita akan berkualitas ketika kita memiliki gelar S1 sampai S5. Kita akan berkualitas ketika kita memiliki jabatan.
kita akan berkualitas ketika kita punya harta yang melimpah. Tapi kualitas hidupmu, kualitas hidup kita ditentukan sebesar apa dampak yang diberikan oleh kita terhadap sesama kita. Jika hal itu ada, maka mari kita menantikan Kristus yang datang untuk yang kedua kali. Dan ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, dia melihat dampak hidup kita itu berdampak baik bagi sesama kita, mendatangkan kebaikan, dan dari sana terpujilah nama Tuhan dan dimuliakanlah Dia. Karena tujuan utama dari apa yang disampaikan oleh Paulus dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah untuk kemuliaan dan pujian hormat bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih kami atas kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur karena pada sore hari ini firman-Mu diperdengarkan di antara kami. Berkati oleh firman-Mu kami semakin dikuatkan, semakin dimampukan, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami seluruhnya yang hadir dalam ibadah ini. Berkati keluarga kami dan biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyambut firman Tuhan, meresponnya di dalam kehidupan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A, ayat pertama dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11 akan menghantarkan kita dalam pengumpulan persembahan, dan demikian dituliskan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datang orang baru, satu-satunya, membawa kekayaan dan kemenangan, yang dipersembahkan hanya nama Semu, ada juru selamat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.